satu per orang. Jadi per orang ini dapat satu per satu sticky note. Di dalam sticky note ini kalian akan menuliskan keyakinan apa yang kalian yakini di dalam diri kalian sehingga bisa membuat nyaman dan aman kelasmu dalam pembelajaran maupun dalam sehari-hari ya, tidak hanya pembelajaran bahasa Indonesia tapi semua pelajaran untuk semua kegiatan yang ada di kelasmu. Paham ya? Nanti setelah menulis, setelah ditulis di dalam di sticky note ini kalian akan menempelkan di papan tulis. Siapapun nanti yang selesai langsung ditempelkan, nggak usah nunggu temannya. Paham ya? Oke. Siapa bisa tulis? Keyakinan kalian apa yang ada di dalam hati segera ditulis. Selesai nulis langsung ditempel di papan tulis, bisa di sebelah sana ya, sampingnya itu layar itu sana atau sebelah sini terserah. Sudah? Keyakinan apa yang ada di dalam diri kalian? Tulis, kemudian ditempel di papan tulis. Silakan. Jangan ditempel. Kalau sini tulis, terus sana tulis. Oke. Yang ada di dalam itu apa? Terus setiap orang punya keinginan, keyakinan yang ada di dalam dirimu itu apa? Supaya kelasmu itu bagaimana? Kelasmu harus bagaimana? Yang ada di dalam kemudian sebelah sana ini ada yang belum?
Ada yang belum? Ayo. Ya. Nah, sudah semua? Sudah. Dari yang sebelah sini, untuk membuat belajar agar nyaman, menghargai guru ketika menerangkan, tidak bercanda ketika guru serius, dan berdoa sebelum dan apa ini? Berapa ini? Belajar ya, sebelum belajar maksudnya. Kemudian berperilaku jujur dan amanah, mengerjakan tugas, mendengarkan guru saat menjelaskan, terus rukun dengan teman, menghargai dan menghormati, mengikuti pelajaran dengan hikmat, mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, mendengarkan guru saat sedang menerangkan. Kemudian keyakinan diri sendiri membaca doa sebelum dimulai mengerjakan tugas-tugas, terus mengerjakan tugas tepat waktu, mendengarkan guru saat menerangkan, sopan dan santun kepada guru, mendengarkan guru saat jam pelajaran, berdoa sebelum dan sudah pelajaran, menjaga kebersihan, maksudnya pikir ya, saling menghormati dan menghargai, toleransi, antar teman, menghargai pendapat orang lain, aktif dalam pembelajaran, sopan dan santun terhadap guru, berperilaku jujur, bersikap jujur, menghargai sesama teman, melaksanakan tugas kelas, mendengarkan guru, tadi juga menghargai orang lain, terus tidak ramai saat pelajaran. Ini yang berbeda Pak. Tidak mencela atau membuli teman. Bagus. Terus ini sama menghargai guru ketika pelajaran dimulai, sama sudah jujur. Nah, ini rata-rata bersifat jujur ya. Terus ini tidak melakukan bercanda terlalu serius atau tidak menyebabkan perkelahian atau pertengkaran, menjadikan kelas yang lebih rukun, kemudian bertanggung jawab, jujur, melaksanakan tiket kelas, kompak, bersih, berperilaku jujur, saling berpendapat, maksudnya mengeluarkan pendapat ya, terus membersihkan kelas supaya belajarnya nyaman, berdoa sebelum dan sudah pelajaran, mengulang bersama waktu, melakukan tiket, bersikap jujur dan mandiri, optimis, kompak dan juga bekerja sama satu sama lain. Oke, anak-anak, kita kelompokkan untuk yang untuk yang berdoa, ada yang tadi berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, berarti apa? Berkaitan dengan apa itu? Nah, berarti kita tulis ya, berarti sambil duduk ya. Ya, satu, berarti apa tadi? Berkaitan, saya terus berdoa aja wes. Ibu ketemu dengan Mak Isa, nanti kan nggak jelas ya. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Oke. Kemudian tadi ada berkaitan dengan mengumpulkan tugas tepat waktu, menjalankan tugas piket, ya, menjaga kebersihan. Berarti apa? Berkaitan dengan apa itu? Bertanggung jawab. Berarti jadwal tiket. Tapi kalian tahu nilai-nilainya ya, itu nilai bertanggung jawab. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian tadi ada mendengarkan guru saat pembelajaran. Kemudian apa lagi tadi? Belum ya, mendengarkan guru saat pembelajaran. Kemudian tidak membuli teman, tidak bergurau terlalu serius sampai terjadi pertengkaran. Berarti apa? Berkaitan apa itu?
menghargai, tadi ada saling menghargai dan toleransi antar teman. Itu penting ya. Tulis tidak membuli teman, gitu ya. Ya. Kemudian tadi apa lagi yang belum? Berkata jujur ya, sesuai dengan amanah. Jadi berkata jujur dan amanah. Oke, anak-anak, tadi ada berkaitan dengan beriman ya. Yang satu tadi beriman, beranggap mulia. Jadi kalian melaksanakan doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian kalian sendiri juga sudah melaksanakan nilai kebajikan bertanggung jawab ya. Jadi di dalam kelas harus melaksanakan tugas pikir sesuai jadwal masing-masing. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian ada saling menghormati dan toleransi antar teman, tidak membuli, tidak berkata-kata serius yang bisa menyinggung perasaan teman. Kemudian tidak apa lagi? Tidak menyinggung perasaan ya, tidak berkata-kata menyindir. Jadi itu hal-hal yang harus kita lakukan supaya kelasmu aman dan nyaman. Aman itu apapun yang ada di dalam kelas itu tidak ada kehilangan, tidak ada yang merasa terganggu. Ini kenyamanan, tidak ada yang merasa terusik. Jadi di kelas itu enak, pembelajaran aman dan nyaman, pembelajaran yang menyenangkan. Gitu ya anak-anak. Jadi kita sudah ada kesepakatan, ini sudah saya tulis. Jadi saya harap nantinya ketika pembelajaran tidak hanya pembelajaran saya ke depannya, tapi bisa kalian terapkan di pembelajaran yang lain, di kegiatanmu di kelas, kegiatan-kegiatan yang lain. Sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu teks hikayat, berkaitan dengan hikayat. Kemarin sudah berarti sampaikan materi terkait hikayat, apapun teori tentang hikayat. Hari ini saya harap kalian bisa menonton dengan hikmat ya terkait cerita hikayat. Kemudian kalian aplikasikan apa yang kalian peroleh, pemahaman kalian, pengetahuan kalian berdasarkan yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kalian kaitkan, kalian hubungkan dengan cerita yang kalian tonton hari ini. Paham anak-anak? Ada pertanyaan? Aman ya? Oke, saya putarkan. Tolong dilihat ya ceritanya.
Kemudian ada yang mau berpendapat terkait cerita tadi? Silakan. Oke, silakan. Apanya memang tidak bernama dan itu kan raja, anaknya raja, rakyat dan penduduk. Oke, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kriteria karakteristik hikayat ya, yaitu tokohnya tidak bernama atau disebut apa kemarin anonim. Iya, hanya disebutkan raja, anak raja dan rakyat. Kemudian apa lagi? Ada yang bisa menyebutkan? Silakan anak. Lagi. Ya, fiksi atau imajinasi yang tidak ada di dunia. Oh ya, ceritanya fiksi atau cerita rekaan ya. Jadi berdasarkan imajinasi penulisnya. Terus apa lagi? Oke, apa? Sekarang. Ceritanya menggunakan bahasa lampau atau arkais. Ada hatta, ada maka, ada syahdan. Tadi ya, itu bahasa-bahasa lampau. Kemudian apa lagi? Ayo, tadi apa lagi yang kelihatan? Sangat kelihatan. Apa lagi? Berkaitan dengan apa? Bersifat istana sentris. Kemudian apa lagi? Kesaktian. Berkaitan ada kesaktian, ada kemustahilan ya dalam cerita itu tadi ya. Oke, anak-anak, dari sekian keaktifan kalian, Bu Erni yakin kalau kalian sudah paham terkait dengan hikayat ya. Dan karakteristik hikayat, kemudian ciri-ciri dari hikayat. Oke, selanjutnya pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas terkait dengan kaidah pembahasan hikayat. Siap ya? Siap. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kamu bersedih, Nak? Nilai saya jelek tadi Bu. Saya dihina Rizky Bu. Dihina bagaimana? Katanya saya kurang pintar Bu. Bu Erni juga pasti merasa kesal jika ada orang yang hina seperti itu. Menurut kamu nilai jelek itu harus diperbaiki atau dibiarkan? Harus diperbaiki Bu. Bagaimana caranya? Saya harus rajin belajar, disiplin waktu, melakukan tugas tepat waktu, agar materi yang belum saya pahami bisa saya tanyakan kepada teman-teman dan guru-guru. Supaya kamu bisa menepati semua itu, apa yang harus kamu lakukan? Saya harus membuat catatan kecil tentang materi yang belum saya pahami, agar saya bisa dan ingat untuk menanyakan kepada guru-guru dan teman-teman. Saya harap nilai kamu ke depannya lebih baik lagi dari yang sekarang. Dan lakukan apa yang sudah menjadi keyakinanmu. Baik ya? Oke, sudah tidak bersedih lagi. Terima kasih ya. Segera kembali ke kelas. Karena tadi Bu Erni sudah membantu saya menyelesaikan masalah. Masih marah? Iya Bu. Pasti sakit banget ya? Iya sakit banget Bu. Saya paham. Pasti kamu tidak akan terima dengan semua ini. Iya Bu. Saya dikatain suara saya jelek. Saya tidak pantas ikut sesi puisi. Wajar. Bu Erni juga pasti akan merasakan hal yang sama jika di posisi seperti ini. Kamu capek nggak jika marah-marah? Iya capek Bu. Menurut kamu ada nggak hal lain yang bisa kamu lakukan tanpa harus marah-marah seperti ini? Ada sih Bu. Saya akan bertanya kepada Rena, mengapa Rena marah-marah ke saya dan apa tujuannya? Kamu yakin bisa melakukannya? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya akan menemui dia baik-baik Bu, dan saya akan bertanya mengapa dia marah-marah kepada saya dan apa tujuannya. Oke.
bagus. Kalau kamu sudah tahu alasannya nanti, kira-kira tindakan apa yang selanjutnya akan kamu lakukan? Saya akan memenuhi alasan dan tujuannya. Saya akan membangun keyakinan bersama biar tidak terjadi lagi di masa depan. Nanti kamu sudah tahu kesalahan apa, sudah sadar untuk memperbaiki permasalahan. Baik, saya harap kamu bisa melakukannya. Terima kasih ya Dok ya. Sama-sama. Dan jangan marah-marah lagi ya. Oke, silakan kembali ke kelas. Wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gondangwetan, Bapak Ibu Guru Waka SMA Negeri 1 Gondangwetan, dan beserta Bapak Ibu Guru pengajar SMA di SMA Negeri 1 Gondangwetan yang berbahagia. Kemudian kepada rekan-rekan PPL yang berbahagia juga. Pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, saya sebagai calon guru penggerak, yaitu bernama Erwin Trisilawati, calon guru penggerak Kabupaten Pasuruan, Angkatan 9, akan mendiseminasikan budaya positif pada modul 1.4, di mana budaya positif ini memang adalah pada modul terakhir, pada modul 1, yaitu modul 1.4. Ini ada hubungan atau koneksi materi antara modul 1.1, yaitu terkait dengan filosofi pendidikan yang diutarakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 12 terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan yang kemudian terakhir itu terkait dengan budaya positif. Ini saling berkaitan. Saya buka dulu. Nah, budaya positif. Di sini berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran harus menuntun murid menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik harus menerapkan ing ngaso sungtulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Kemudian pendidik harus menganut asas trikon, yaitu kontinuitas, berkesinambungan, konvergensi, memanusiakan manusia. Yang ketiga yaitu konsentris, menghargai keberagaman. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu Guru, kita harus memerdekakan murid, menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya kodrat alam, murid ini sebenarnya sudah mempunyai bakat lahir. Kita sebagai guru ini harus paham, anak-anak ini ibaratnya itu adalah sebuah benih yang sudah memiliki bakat sejak lahir. Kita harus tahu, guru adalah sebagai pendidik, diibaratkan sebagai petani. Petani itu bagaimana memilih tanah, memberi pupuk kepada bibit ini supaya tumbuh menjadi tanaman yang bagus, subur, dan bermanfaat. Itu maksudnya. Jadi dari situ kemudian pendidik harus mendidik murid sesuai dengan kodrat zaman. Kodrat zaman di sini pendidikan itu berkembang sesuai dengan zaman, sesuai dengan perubahan zaman. Saat ini disesuaikan dengan siswa, yaitu siswa kita hari ini adalah merupakan generasi Z atau disebut juga generasi milenial, yang kehidupannya, karakteristiknya
itu bersinggungan dengan internet. Nah, bagaimana kita menyikapi hal itu? Kita tentunya sebagai pendidik harus mengarahkan dan mendidik menggunakan digital. Tidak mungkin kita hanya mengajar pembelajaran di kelas hanya menggunakan kertas alat tulis saja. Itu bagaimana kita berinovasi disesuaikan dengan generasinya saat ini. Begitu. Kemudian pendidik harus menerapkan ingatso suntulono ing madya mangun karso dan tuturi handayani. Di sini pendidik harus menjadi teladan, contoh yang baik tentunya ya. Kemudian ing madya mangun karso, kita sebagai pendidik harus menyemangati dari tengah, memberikan semangat di tengah. Misalnya anak-anak ada kegiatan pembelajaran di kelas, bagaimana kita memberikan suntikan motivasi kepada anak-anak supaya belajar itu menyenangkan gitu. Kemudian tuturi handayani, sebagai guru, sebagai pendidik kita harus memberikan dukungan dari belakang. Kemudian pendidikan harus menganut asas trikon. Di sini saling berkesinambungan, saling mempengaruhi. Trikon ini berkesinambungan. Jadi pendidikan harus terus berjalan sesuai dengan kondisi zaman, tidak boleh berhenti. Kita sebagai pendidik harus juga menjadi pembelajar. Pembelajar ini beda ya, pembelajar dengan pembelajar. Kalau pembelajaran kita hanya mendidik saja, tapi kalau pembelajar kita terus belajar, tidak ada henti, belajar sepanjang hayat. Sudah ada itu di dalam agama ya, Bapak Aswin sebagai guru PAI. Kemudian memanusiakan manusia, ini penting. Memanusiakan manusia itu kita melihat anak itu sebagai manusia, sebagai bibit tadi ya. Jadi kita harus menghargai, menghormati dia ketika kita melakukan pembelajaran, tidak semena-mena terhadap anak. Jadi kita harus tahu bagaimana menyikapi suatu hal yang ada pada anak tersebut. Kemudian menghargai keberagaman. Kita tahu di sini sangat real ya, di SMA Gondangwetan ada banyak keberagaman, mulai dari suku. Di sini ada suku Jawa dan suku Madura. Mulai keberagaman tidak hanya dilihat dari suku, tapi juga dilihat dari status sosial. Kita bagaimana memperlakukannya? Harus adil dan bijak. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif ini akan terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kita tahu budaya positif itu adalah hal-hal yang sudah kita lakukan banyak sekali di sekolah. Kita sudah melakukan budaya positif mulai dari 5S itu ya, yang setiap pagi itu budaya-budaya positif yang terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri murid, yang kita yakini, yang kita percaya bahwa itu adalah kebenaran. Itu nilai-nilai kebajikan. Itu yang menghubungkan nantinya seorang manusia karena memiliki keyakinan kepada nilai kebajikan. Itulah seorang manusia akan melakukan hal-hal yang positif yang kita yakini tadi, suatu kebenaran tadi. Menghormati manusia, menghormati guru, menghargai sesama teman. Itu nilai-nilai kebajikan yang sudah ada pada diri kita, yang sudah kita yakini bahwa itu adalah benar. Nah, itu kita lakukan. Bagaimana Bapak Ibu guru di sini sudah dilakukan di SMA Gondangwetan, adanya 5S itu ya, yang setiap pagi dilakukan. Kemudian sholat berjamaah bersama, itu budaya-budaya positif yang dilakukan supaya anak-anak melaksanakan hal-hal positif, disiplin positif di sekolah kita. Nah, kemudian jika semua warga sekolah melakukan kolaboratif, maksudnya bekerja sama, mengembangkan budaya-budaya positif itu, maka ini tadi ada yang sekolah ini disepakati bersama, maka budaya positif itu akan berjalan secara konsisten. Begitu. Kemudian visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila.
Jadi kita berdasar pada tadi filosofi pendidikan yang sudah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua yaitu berdasar pada profil pelajar Pancasila. Kita tahu profil pelajar Pancasila adalah kita harus menghasilkan anak-anak yang berkarakter yang sesuai dengan Pancasila. Tentunya beriman, ya sesuai dengan dimensi-dimensi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Ada beriman, kemudian berakhlak mulia, kemudian ada bergotong royong. Itu banyak sekali dimensi-dimensinya. Kesimpulannya, budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid dapat lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sehingga tujuan pembelajaran yakni mewujudkan manusia yang merdeka akan tercapai. Manusia merdeka itu bukan merdeka bebas ya, tanpa tanggung jawab. Di sini manusia merdeka, murid yang merdeka itu adalah murid yang bisa mengambil keputusan berdasar pada nilai-nilai kebajikan yang sudah kita tanamkan pada diri mereka, yang sudah ada di dalam diri mereka, yang sudah meyakini bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah benar dan patut untuk dilakukan. Nah, itulah manusia yang merdeka, merdeka yang bertanggung jawab, bisa mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian, peran guru dalam menciptakan budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat terwujud apabila di sekolah diterapkan konsep-konsep yang mendukung budaya positif. Tadi konsep-konsepnya yaitu disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Di sini ya, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini disiplin positif. Disiplin positif yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia ada dua, motivasi eksternal dan internal. Kalau eksternal yaitu anak akan melakukan hal positif karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, takut ya berarti. Kemudian anak melakukan hal yang positif untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang bagus adalah motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ditumbuhkan dari diri masing-masing siswa, bukan dari orang lain. Nah, ini ada warna merah yang paling bawah, hindari hukuman dan pembelajaran penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi kalau misalnya kamu melakukan ini, nanti kamu tak kasih hadiah. Nah, murid akan wah kalau aku melakukan ini, aku akan dapat hadiah. Ketika guru tidak berikan hadiah lagi, dia akan melakukan hal yang sama pada? Tidak mungkin, karena sudah tidak ada iming hadiah. Jadi bukan motivasi dari diri sendiri. Itu maksudnya. Posisi kontrol seorang guru ada 5, ada sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di sini saya putarkan supaya Bapak Ibu lihat nantinya.
Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantung lagi kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya. Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KS? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kira-kira posisi kontrol sebagai apa supaya kita bisa menjadi guru yang baik? Sebagai apa? Sebagai manajer. Nah, kenapa kok sebagai manajer itu adalah posisi kontrol yang baik? Karena satu, kita secara tidak langsung bertanya dulu apa sebenarnya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi sehingga anak tersebut melakukan kesalahan. Pasti itu tadi apa? Ya, kurang tidurnya, belum itu tadi kebutuhan dasarnya harus tahu. Kemudian kita mengarahkan anak untuk menyadari nilai kebajikan yang sudah diyakini itu sudah betul apa salah tentang terlambat tadi. Dia kan mengungkapkan sendiri ya, berpendapat iya dia melakukan intinya kesalahan karena maksudnya telat. Kita dengan beberapa kalimat tadi sudah apa ya, memberi kesempatan kepada anak untuk berpendapat, memberi kesempatan anak untuk sadar apa yang dia lakukan. Jadi tidak langsung beri konsekuensi. Tadi posisi pemantau ya disebutkan tentang aturan sekolah, betul. Tapi langsung kita menunjukkan konsekuensinya. Di situ anak tidak sadar, tetap kesadaran anak tidak akan dia tidak menyadari kalau dia itu salah. Dengan posisi manajer tadi, dia akhirnya selain sadar, dia juga bisa mengungkapkan solusi apa supaya dia tidak berlaku demikian lagi. Jadi dia mengungkapkan solusinya sendiri tanpa kita memberikan konsekuensi tadi ya. Jadi anak sendiri yang memberikan solusinya. Itu posisi yang baik. Kemudian ini, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya tadi, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi menciptakan kesadaran murid dari motivasi yang ada di dalam diri sendiri atau motivasi internal, saling terhubung, terkoneksi. Kemudian, nah ini keyakinan kelas atau sekolah.
Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas, keyakinan itu adalah apa nilai yang sudah kita percayai, nilai yang ada di dalam diri kita, yang kita adakan kesepakatan bersama di kelas. Contoh, Bapak Ibu guru akan mengajar. Ini alangkah lebih baik kalau diadakan kesepakatan anak-anak, misal gitu ya, anak-anak apa yang harus kita lakukan supaya kita belajarnya nyaman dan aman. Selain satu, berdoa sebelum dan memulai pelajaran. Kedua, saling menghormati. Ketika ibu guru ada guru menjelaskan, itu tolong didengarkan. Itu ada kesepakatan. Ketiga, nanti anak-anak akan lanjut sendiri. Nah, setelah disepakati baru kita melaksanakan pembelajaran. Itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah ya sudah positif tadi ya. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang sudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Tadi sudah diingat. Berdoa sebelum dan setelah pelajaran. Menghargai pendapat orang lain. Jadi misalnya ada guru menjelaskan, dia akan tahu ada kesepakatan tadi sudah itu. Jadi diadakan kesepakatan bersama dulu. Itu lebih baik. Nah, ini saya putarkan lagi. Ini menyelesaikan masalah yang menggunakan segitiga restitusi. Nanti posisi kontrol ya. Sekarang Sudah lama lagi di sana. Kenapa adanya di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain uang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh itu, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam aja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya bentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya memberikan saya. Udah bagus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa lagi. kira-kira kamu bersedia memiliki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memiliki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan yang proaktif. Ya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga kan sabar dan teman. Baiklah kalau begitu. Yang kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. semuanya murid cerdas Bu, pasti bisa kalau kita lakukan dengan sabar seperti itu. Ada langkah-langkahnya. Oke. Nah, tujuan dari ini yaitu satu, terbentuknya budaya positif ya,
terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Jadi tadi diadakan kesepakatan bersama dulu ketika kita sebelum memulai pembelajaran, supaya ada kesadaran motivasi intrinsik dari diri anak masing-masing, dari murid kita masing-masing. Kemudian yang kedua, membantu proses belajar mengajar sehingga pembelajaran menyenangkan dan tidak menekan murid. Karena kan tadi diungkapkan sendiri apa yang harus dia lakukan supaya pembelajaran di kelas itu aman, nyaman. Jadi sudah diungkapkan sendiri itu. Keyakinan kelas bisa kita ingatkan setiap kali kita masuk kelas. Anak-anak yang sudah kita sepakati adalah 1, 2, 3, hanya beberapa menit saja ngulang itu. Kemudian yang ketiga, terwujudnya hubungan yang positif dan lebih dekat antara guru dan murid. Jadi murid akan lebih mudah berpendapat, tidak takut jika kita memfasilitasi dengan memberikan ruang pada murid untuk berpendapat tadi ya. Kemudian mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi yang tadi itu segitiga restitusi dalam menangani permasalahan dengan murid. Jadi ada menstabilkan masalah. Menstabilkan masalah itu istilahnya meredam emosi anak. Ketika anak lagi marah-marah tadi ya, kan kesel. Nah, kita bisa mengungkapkan setiap orang bisa melakukan kesalahan. Jadi kita meredam. Gak apa-apa, kamu kan bela diri kan gitu ya. Intinya untuk bela diri. Kemudian ada validasi. Yang kedua ada validasi tindakan kesalahan. Jadi kita tunjukkan berdasarkan arahan pertanyaan tadi. Bukan kalimatnya bukan kamu salah, bukan. Tapi tadi kalimatnya apa? Benar tidak apa yang kamu lakukan? Tindakan seperti itu menurut kamu bagaimana? Jadi dia akan mengungkapkan sendiri berdasarkan keyakinan yang sudah ada dalam dirinya, nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Terus keyakinan apa yang terpenting ya dari tindakan tadi? Menghargai, kan gitu tadi disebutkan anaknya sendiri, itu ada kesadaran tersendiri. Kemudian ada yang berikutnya, membiasakan murid menerapkan budaya positif sehingga menjadi karakter positif dan memiliki budi pekerti. Tadi itu kita selalu mengharapkan seperti itu, konsisten akan terbangun kedekatan antara murid, kedekatan positif gitu. Kemudian tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya yaitu tadi terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah berdasarkan kesepakatan bersama serta dilaksanakan secara konsisten, jadi kelas menjadi aman dan nyaman ketika pembelajaran. Kemudian siswa menjadi lebih aktif dan semangat dalam mengikuti pembelajaran karena kondusif bisa kita kendalikan. Kemudian guru dan murid saling menghargai dan saling menghormati serta saling peduli. Jadi kalau misalnya anak-anak tadi ada yang misalnya di luar yang kita sepakati, kita bisa mengingatkan kembali. Kita sudah ada kesepakatan loh ya di awal. Kalian sendiri yang sudah menyebutkan kesepakatan ini. Gitu. Kemudian murid menjadi bisa melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Begitu Bapak Ibu. Mungkin ada masukan, kritik, saran atau pertanyaan, monggo. Itu tadi materi yang sudah saya sampaikan selama saya beroleh ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi penyampaian apa yang disampaikan melalui diseminasi CGP ke-9 tadi, alhamdulillah sangat membuka untuk wawasan kita mungkin di program kurikulum merdeka. Kemudian yang saya sepintas tadi mengenai disiplin positif ya, di situ kan memang kebanyakan dari siswa kita itu ada motivasi ekstrinsik, artinya untuk menghindari hukuman saja. Oke, lah dengan pembelajaran seperti ini, kira-kira panjenengan sebagai calon CGP untuk rencana aksi untuk membiasakan anak-anak seperti itu bagaimana? Artinya itu imbas untuk sekolah. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, bermanfaat tapi nanti kalau kurang memuaskan mohon maaf. Yang pertama yang saya lakukan, kegiatan yang saya lakukan untuk
menciptakan disiplin positif di sekolah saya itu dari kelas dulu. Tadi dibuat keyakinan kelas dulu supaya anak-anak dibuat keyakinan kelas dulu. Jadi berangkat dari guru mapel dulu ini per kelas, dibuat keyakinan kelas apa saja keyakinan kelas. Satu, bisa tadi berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kedua, itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini banyak, kita bisa ngomong bertanggung jawab ini apa anak. Nah, anak nanti akan menyebutkan kok Bu, mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian melaksanakan jadwal piket, nanti akan bervariasi. Nah itu setelah semuanya disebutkan oleh anak-anak, nanti kita simpulkan, kita catat, memang harus dicatat Bapak Ibu Guru supaya setiap kali kita melaksanakan pembelajaran kita itu kita mengingatkan kembali anak-anak sebelum kita pembelajaran. Saya ingatkan dulu ya kesepakatan yang sudah kita sepakati sebelumnya supaya anak ingat. Nah itu pernah sudah saya lakukan di kelas 10-8 dan di kelas 11-9 ketika saya pembelajaran ada kesepakatan bersama anak-anak, saling menjaga kehormatan. Sampai menjaga kehormatan saya sebagai guru, saya menjaga kehormatan kalian sebagai siswa. Jadi kita saling membantu ketika pembelajaran sampai mendengarkan. Itu anak-anak terlaksana. Itu sudah saya lakukan. Itu sebagian kecil ya di kelas. Nah, sebagai imbasnya nanti dari kelas-kelas, misalnya setiap guru mapel sudah melaksanakan di kelas-kelas, anak-anak ini akan tertanam motivasi intrinsik dari dirinya. Ada nilai kebajikan yang sudah tertanam bertanggung jawab. Berarti harus lebih luas lagi gitu. Jadi seperti itu. Nah nantinya bisa juga misal sudah dari kelas guru-guru sudah menyepakati ada kesepakatan bersama, bisa juga nanti dalam forum itu besar dengan Bapak Kepala Sekolah kita melaksanakan kegiatan apa. Nah dari keyakinan itulah nanti kita buat dalam forum yang lebih luas gitu Bu. Terima kasih. Bagaimana Bu? Oke. Ada lagi pertanyaan? Benar enggak? Sebelumnya terima kasih banyak untuk Bu Arni. Terima kasih untuk ilmu yang sudah disampaikan kepada kita semua dalam kegiatan diseminasi ini. Semoga kita semua Bapak Ibu guru yang ada di sini dan seluruhnya bisa menerapkan ilmu yang sudah disampaikan tadi. Nah, langsung saja yang ingin saya tanyakan tadi dalam disiplin positif, saya menemukan kalimat bahwa dilarang memberikan reward and punishment. Dalam mohon maaf sebelumnya, sepengetahuan saya bahwa reward kita sering kali, mungkin termasuk saya sendiri, dalam pembelajaran biasanya kita menggunakan reward itu untuk membangun suasana di dalam kelas agar kelas terasa nyaman. Kemudian adanya apresiasi kepada siswa di mana mereka yang sudah melakukan hal-hal yang mungkin melebihi dari teman-temannya yang lain atau yang lainnya begitu. Dan juga punishment kita berikan kepada teman-teman atau siswa-siswi kita di kelas yang mungkin pasti di kelas itu tidak mungkin semua anak itu sama. Pasti ada beberapa yang melakukan pelanggaran ataupun tidak sesuai dengan harapan kita. Karena kondisi karakter siswa itu pasti berbeda-beda. Nah, apakah reward dan punishment itu akan dilarang atau bagaimana cara kita mengatasi siswa yang mereka punya kemampuan yang lebih, kemudian mengatasi membangun motivasi juga oleh siswa yang kemampuannya kurang dari yang lainnya. Jadi dengan tidak memberikan reward dan punishment tadi. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya gini, waktu ini yang pernah ditanyakan oleh salah satu CGP juga waktu lomba karya kemarin, bukankah sebelumnya pada kurikulum sebelumnya, pembelajaran sebelumnya itu kita malah untuk motivasi anak-anak itu memberikan reward
gitu kan, memberikan penghargaan sebagai penghargaan gitu. Nah begini, kenapa bukan dilarang ya, diminimalkan. Tadi ya, meminimalkan begitu. Karena apa? Tadi saya jelaskan ada motivasi, dua motivasi, yaitu ada motivasi eksternal dan internal. Kenapa itu diminimalkan? Karena kalau misalnya kita memberikan reward atau penghargaan ini dalam bentuk hadiah ya, bukan nilai loh ya, hadiah. Iya, yang dengan maksudnya ini hadiah. Dua-duanya, hadiah dan nilai. Nah ini, kalau misalnya nilai itu kan memang untuk memotivasi mereka karena mereka bisa, itu wajar kalau nilai. Kalau dalam bentuk hadiah, ini yang sebenarnya bisa mematikan motivasi anak, motivasi internal anak. Kenapa? Karena ketika kita anak-anak nanti kamu setelah jawab ini nomor 1 dapat uang 100.000. Nah, kira-kira ketika kita pembelajaran lagi, mereka berebut nggak untuk jawab pertanyaan tanpa ada reward tadi? Tanpa ada reward, tanpa iming-iming hadiah loh. Mau nggak? Nggak mau, karena yang ada di dalam pikiran mereka adalah hadiah. Nah ini yang mengantarkan anak-anak nantinya ketika sudah terjun ke dunia masyarakat, yang mereka inginkan adalah hadiah, iming-iming. Ya ini nanti yang akhirnya tumbuh korupsi dan sebagainya itu karena iming-iming. Jadi kita di sini memotivasi anak-anak dari internalnya. Kita sadarkan anak-anak bagaimana ya tadi itu, kalau nilai wajar. Misalnya ada yang ngadu, Bu, saya bisa. Oke, berarti nilaimu dari itu tadi. Kita jelaskan ya, dari tadi penjelasanmu sudah rinci. Lalu gini. Sudah, berarti nilainya saya beri sekian. Nah, anak-anak yang lainnya pasti akan tahu. Oh, berarti jawabnya itu harus seperti ini, harus seperti ini, harus yang diinginkan guru itu seperti ini. Mereka akan sadar sendiri gitu loh. Dari motivasi intrinsiknya, gitu ya, untuk yang reward jawaban saya. Kalau yang punishment di sini, kenapa kalau punishment ini dilarang? Karena menimbulkan tekanan ya pada anak ya. Punishment. Kenapa diusahakan supaya tidak ada punishment? Adanya keyakinan kelas tadi, ada kesepakatan bersama. Oke, setiap anak tidak sama di dalam kelas. Itu kenyataan, itu real. Saya tidak menutup mata ya, itu real. Tapi ini bisa dilakukan misal dari post-it, dari lembaran kertas kita bagikan ke anak-anak. Ayo anak-anak tulis supaya kelas kalian nyaman, supaya kelas kalian aman, pembelajaran bagaimana dilakukan, gitu ya. Memang jawabannya ini nyeleneh. Saya sudah pernah melakukan ya di kelas 11-9. Nyeleneh jawabannya. 1, mereka itu pengennya tidak diberi tugas. Betul itu, tidak diberi tugas. Tugasnya jangan banyak-banyak. 2, kemudian tugasnya kalau bisa hanya tulis tangan, karena saya menggunakan anak-anak saya suruh untuk membuat poster iklan ya dari aplikasi Canva. Itu mereka mengutarakan isi hatinya, begitu kenyataannya. Iya betul. Kemudian dari kertas-kertas itu saya tidak boleh jangan kasih nama anak sampai ke guru kalian. Itu sudah pernah saya lakukan. Kemudian dikumpulkan, kumpulannya tidak satu-satu, nanti kan ketahuan keluar gitu ya. Jadi ketua kelasnya yang berkeliling, ketua kelasnya kemudian dikumpulkan ke saya. Saya baca memang itu tadi kesimpulannya, tidak ada tugas. Kedua, tugas jangan banyak-banyak. Nah itu saya jawab langsung. Ini ada yang nulis tidak mau ada tugas. Saya langsung jawab waktu itu juga, anak-anak, kalau tidak ada tugas, nilai yang saya masukkan ke rapor nilai apa? Mereka diam.
Dari mana saya akan masukkan nilai ke rapot? Bu Erli dapat nilai dari mana kalau kamu nggak mengerjakan tugas? Nilaimu kosong. Padahal nilai yang ada itu adalah nilai dari tugas kalian. Iya Bu, nilai tugas. Mereka mulai ya. Oh iya Bu, nilai tugas. Baik. Tugas kalian ada yang belum? Belum. Kapan menyelesaikannya? Disebutkan terusan. Karena berkaitan dengan apa itu? Buat video kita, kami tidak punya kuota. Bagaimana? WiFi di sekolah bagaimana? Kalau kelas belakang nggak nyampenya di depan itu Bu. Oke, lain kali kita pembelajaran ke depan. Tapi kesepakatannya satu, kalian tujuannya mengedit video, bukan untuk main-main. Gitu. Dilaksanakan loh. Kedua, saya jawab lagi. Tadi apa? Tugasnya tidak banyak-banyak. Langsung saya follow up. Kalian bahasa Indonesia itu pada materi pertama teks apa nak dijawab ya. Teks prosedur Bu, masak. Oke. Tugasnya berapa? 2. Tugas apa saja? Tugas poster buat iklan. Kemudian tugas buat video teks prosedur hanya 2. Banyak apa sedikit? Senyum, sedikit Bu. Lama waktunya pengerjaannya? Iya. Diberi waktu sama Bu Erli? Iya. Sudah clear ya tugasnya? Tidak ada masalah? Iya Bu, tidak ada masalah. Ketiga, tadi tugasnya menggunakan aplikasi. Ada yang apa kesulitan? Tugasnya minta tulis tangan saja. Saya jawab langsung. Kalau minta tulis tangan sampai sekarang ini eranya digital. Saya gampang, saya jelaskan itu. Banyak itu. Anak-anak, iya Bu. Tadi waktu yang tugas pertama, ada nggak yang belum mengerti tentang Canva? Iya. Sudah bisa? Bisa Bu. Berarti awalnya nggak bisa, sekarang bisa? Iya. Sekarang yang kamu bebankan apa nak? Saya gitu. Kuota, akhirnya itu tadi ketemu jawabannya, kuota. Nah, akhirnya saya kasih solusi untuk edit video ke depan. Begitu Ibu-ibu, itu sudah saya lakukan di kelas 11-9. Bisa ditanyai, gitu. Di kelas 10-8 juga sudah saya lakukan. Memang anak-anak jawabannya yang gitu, pasti satu, tidak mau ada tugas, betul itu. Tapi bagaimana kita menyikapinya, kita menjawabnya, gitu. Bagaimana Bu Eros? Iya. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Bu Erli, terima kasih untuk ilmunya. Semoga nanti lancar sampai selesai ya. Jadi saya masih nyambung dari Bu Era. Seperti yang dijelaskan Bu Erli tadi, saya juga sudah melaksanakan seperti itu. Misal kalau saya bukan cuma Canva itu bukan ya, karena memang sejarah ya. Jadi anak-anak itu selain yang ada tulis, ada yang bergambar, real gambar, kemudian iya, kemudian pakai Canva iya, karena kita kan juga harus memaksimalkan pemanfaatan belajar IT ya untuk sekolah kita juga. Kemudian yang paling sering biasanya kalau sejarah itu saya suruh buat vlog, kemudian juga ada film pendek ya seperti karyanya Bu Erli itu. Cuman itu kembali lagi anak-anak kalau nulis capek Bu, iya capek, jadi dulu nggak capek. Kemudian kalau disuruh buat yang berbasis internet nggak ada kuota Bu, ya wes mau maju deh kita cari sinyal yang voice. Kemudian alasannya apalagi sampai tugas itu dibawa pulang, sampai akhirnya sebenarnya tugas dibawa pulang itu kan karena anak-anak tidak selesai, bukan niat kita memberikan PR. Tapi akhirnya Bu kok nyocok PR, misalnya ini PR semua anak kebanyakan, tapi ya tidak semua ya. Nah gini Bu Erli, tentang reward and punishment, mungkin karena memang kurikulum ini berkembang ya. Saya pernah melakukan penelitian di SMA 1 Malang tentang reward dan punishment ini memang ngaruh ke siswa. Dan kalau kita lihat ke intake siswa kita, sebenarnya ngaruh di Bapak Ibu. Reward and punishment itu asalkan tidak berlebihan. Terutama yang misal nanti kalau bisa jawab tak kasih uang lagi 1.000. Kalau sangat cerai ya Pak ya, awal dulu ya gak sampai.
Nah, di sini saya lebih mengkhususkan ke jam-jam akhir Bu Erni. Saya minta masukan juga nih ke saya juga. Jadi kalau sudah jam akhir itu Bapak Ibu, saya nggak tahu kalau di mapel lainnya. Kalau di mapel saya itu udah seperti kayak kangkung yang nggak disirami selama seminggu. Udah nggak layu lagi, kering kemeropok. Saya assalamualaikum itu ada yang sikilnya di atas, ada yang kepalanya yang di bawah, entahlah apalah. Nah, iya, jadi kan yang motivasi eksternal tadi kan diminimalisir ya. Nah, maksud saya untuk anak-anak di era yang agak jauh terpautnya dari kita ini, support yang paling mantap untuk anak-anak, terutama kalau kita lihat intinya di sini ya. Untuk yang internal itu yang seperti apa Bu? Mungkin nanti bisa diterapkan ke kita semua juga, karena saya juga hampir mati kutu ini kalau dapat jam siang gitu. Terima kasih, mungkin ada tipsnya dari CKP yang oke. Assalamualaikum. Terus ya, kita belajar bersama ya, masih berbagi. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jam akhir ya, saya juga mengalaminya Pak Budidin. Saya jam bahasa Indonesia itu banyak sekali jam akhir. Jam tengah-tengah itu saya mesti gondang-landung. Jadi jam pertama, jam terakhir. Jam terakhir saya itu mesti kalau di kelas 11-9, di kelas belakang ya 10-10 atau 10-11 yang super panas gitu, oke. Jadi itu. Nah, ini tadi memang diminimalkan, diminimalkan. Jadi tidak dilarang tapi diminimalkan. Nah, motivasi internal itu seperti apa? Nah, ketika saya mengajar itu ekstra, memang ngajar di jam terakhir itu ekstra. Apalagi bahasa Indonesia. Bayangkan bahasa Indonesia hanya disuruh, misal kita suruh buka bukunya, dibaca ceritanya atau cerpennya, dicari strukturnya, itu wassalam. Pasti anak-anak wassalam. Jawab cerita aja, Dan sama saya juga gini. Bu, kita nggak usah baca, dongeng aja Bu. Nah, bahasa Indonesia disuruh dongeng ya. Jadi ekstranya itu apa? Yaitu satu, setiap kali ada bacaan itu saya memang membaca, meskipun itu hikayat saya bacakan, tapi saya sendiri mendongeng. Jadi anak-anak itu mendengar, tapi ya itu tadi konsekuensinya jangan tidur. Kalau anak-anak Bu posisi yang Bu boleh ambil posisi boleh di depan kayak anak-anak itu, les saya di depan. Oke, boleh, nggak usah duduk di bangku di depan. Gerubul gitu ya di depan. Mari ngono, mari. Setelah itu saya kan baca ya itu ya, baca hikayat. Bahasa sekarang materinya kebetulan hikayat. Bahasa hikayat itu bahasa lampau, bahasa arkais ya. Jadi bahasa yang lampau yang sulit dimengerti anak-anak, bukan lagi bahasa Melayu yang seperti ini bukan. Tadi itu sembari memberikan makna di dalam cerita itu. Kemudian motivasinya apa? Nah, saya gini, sudah saya jelaskan. Oke, anak-anak, nanti ketika kalian setelah mendengar ini, kalian bisa menceritakan kembali dengan bahasamu. Nanti akan saya kasih nilai dengan rincian tadi, kan tadi saya sebutkan ya, ada rinciannya, ada kelengkapan ceritanya dengan bahasanya sendiri kayak gitu. Memang ada anak-anak yang ogah-ogahan, males, pasti itu ada ogah-ogahan, aduh geleng gitu. Itu saya selalu panggil. Jadi tipsnya itu selalu manggil ya. Kenapa kamu kok geleng-geleng? Tadi malam tidur jam berapa? Itu saya. Ayo duduk di sampingnya Bu Erli. Duduk kita di samping saya. Dia saya suruh duduk di samping saya. Jadi anak-anak tertentu kalau pembelajaran duduk di bangku, itu saya suruh duduk di depan. Ayo duduk di depan. Kalau saya duduk di samping saya. Nah, anak kelas 10 biasanya mintanya itu kalau kan panas ya, mintanya itu di musala putri atau di perpus. Ya sudah, ayo kita lakukan. Tapi itu tadi saya lagi kesepakatannya apa? Terus kalian pengen ke musola itu karena apa? Kita harus tahu kebutuhannya dia apa.
Motivasi internal itu akan terbentuk ketika kita tahu kebutuhan anak yang belum terpenuhi. Kebutuhan anak apa yang belum terpenuhi? Kenapa anak ini kok selalu tidur misalnya di kelas? Apa kebutuhannya? Berarti dia kurang tidur, bisa juga kerja, bisa juga apa? Kita harus bagaimana caranya? Itu ya. Kemudian untuk mengetahui anak-anak yang mohon maaf yang low, yang kurang ya tadi, itu kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar mereka. Begitu. Katanya kayak belajar itu sudah ada diferensiasi yang terbaru, katanya nggak memusatkan pada belajar. Iya, tidak hanya memusatkan pada gaya belajar, bisa juga kan ada konten proses gitu ya. Nah itu, iya betul begini. Itu nanti ya ketika diseminasi lagi. Jadi ini sekarang hanya budaya positif gitu. Terima kasih. Ini menutup ya. Ini yang menarik. Ini cerita Mas Bojo. Jadi saya juga pernah pembelajaran bukan hanya keesokan sampai di saking panasnya. Ketika saya minta, nanti silakan diceritakan dengan bahasa masing-masing. Bapak Ibu tahu bagaimana outputnya. Saya nggak ambil apa-apa ya. Terima kasih Bu Ani. Jadi pembedaan menceritakan dengan bahasa masing-masing juga bisa. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi mungkin masukan? Terima kasih Bu Erlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin sharing sama Bu Erlin tadi apa yang disampaikan sangat luar biasa untuk kami, karena dengan apa yang ditampilkan tadi kami sudah menempatkan diri kami ini termasuk di guru yang mana, kan seperti itu ya. Ini tadi sudah disampaikan bahwasanya ada yang namanya proses sebagai manajer seorang guru itu, di mana manajer itu kita menyentuh kesadaran diri siswa untuk berubah. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika siswa itu sering-sering kali disentuh dalam tanda kutip, ya, tapi tidak sadar-sadar. Nah ini yang harus kita pikirkan langkah berikutnya. Sedikit cerita biasa, cerita ya. Jadi kebetulan saya, Pak Aswin dan juga teman-teman lainnya ini di TKT ketika kedatangan siswa ini kami juga menangani siswa yang terlambat. Ternyata pada saat kita menangani siswa yang terlambat dengan teknik punishment, katakanlah seperti itu yang kita lakukan ya. Ini kita bicara fakta ya. Ternyata itu efektif. Ketika awal masuk setelah COVID itu yang terlambat itu 30 gitu Pak Aswin ya. 40, tapi setelah kita lakukan teknik ya punishment ya, mungkin kita koordinasi kalau yang misalkan ada yang halo kenapa kamu terlambat, itu bukan anak Bu Pak Sui itu ya, itu kalau saya seperti itu bisa obatnya hapus sama anak, ada bikin perkembangan semen lagi ya. Jadi ya kita lakukan ya Jawa Jongkok, mungkin push up, dan itu terbukti efektif. Maka yang jadi pertanyaan saya, apakah ini diperbolehkan ya, disarankan untuk kombinasi, misalkan proses manajer sama punishment seperti itu. Itu saja yang jadi pertanyaan saya Bu. Terima kasih karena itu efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kombinasi? Kalau dilarang dan tidak dilarang itu berbicara soal apa ya, hukum ya, etika, dilarang dan tidak dilarang. Kembali lagi Pak David, kalau tadi berkaitan dengan adanya punishment, itu posisinya yaitu di pengampau, mungkin ada konsekuensinya kan ya, misalnya ditanyakan jam berapa, kemudian dia jawab terus ada apa konsekuensinya kan gitu. Nah di sini
kalau manajer itu kita berusaha untuk menyadarkan anak, bukan kita menjadi kendor, bukan, tapi kita tegas, manajer ini tegas, tapi kita menyadarkan anak, mengarahkan anak, gitu okay. Jadi bukan kalau pemantau, punishment ini lebih ke penghukum loh Pak. Penghukum ini yang pertama tadi, bukan sebagai pemantau, beda. Kalau yang pemantau ini memberikan konsekuensinya apa, anak itu menjawab. Tapi kalau penghukum, punishment, itu anak-anak langsung kamu salah. Tadi ketika di yang pertama contohnya kamu salah, anak ini tidak diberi kesempatan untuk berpendapat. Apakah seperti itu yang kita lakukan selama ini? Enggak kan? Enggak kan? Mereka berpendapat dulu kan. Nah itu Pak. Jadi kita memberikan ruang mereka berpendapat. Kemudian baru bukan punishment ya, itu adalah apa ya, hal yang kita lakukan sebagai titik jerak kan gitu. Beda loh ya Pak. Kalau punishment, kalau punishment itu hukuman. Jadi seperti yang pertama tadi, selama pengamatan saya di sini itu tidak sekejap itu ya. Jadi bukan ke penghukumnya, tapi kita memberi ruang kepada anak-anak untuk memberikan pendapat mereka. Kenapa mereka terlambat? Kan kita mesti bertanya seperti itu kan ya. Kalaupun ada buktinya, kita juga memandang mereka ada buktinya. Oh ban bocor atau apa? Ya wis masuk kan gitu. Jadi itu loh Pak posisinya. Beda antara punishment tadi beda. Oke. Pak David. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Istirahat. Sudah puas ya? Bu Yai barangkali? Bu Jana? Bu Hilda? Bu Nunu? Tak usah satu-satu. Pak Aswin barangkali praktek bro? Guru agama juga? Oke, terima kasih Bapak Ibu, Pak Win sama Pak Muhajar di belakang. Aman ya? Aman. Terima kasih semuanya Bapak Ibu atas kerjasamanya sudah datang ke acara saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, mungkin banyak kurangnya dari penjelasan saya. Apabila kurang memuaskan, nanti bisa ditanyakan lagi. Bila kurang memuaskan lagi, kita bisa duduk bareng berdiskusi. Gitu, oke. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.